Biasanya, orang-orang pasti akan senang apabila mendapatkan hadiah di hari Natal. Apalagi hadiah yang diberikan sangatlah spesial. Akan tetapi, bagaimana jika hadiah spesial tersebut merupakan awal terjadinya tragedi yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga San Diego? It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir dengan nama lengkap Brenda Ann Spencer, pada tanggal 3 April 1962, Brenda tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan San Carlos di San Diego, California, dengan ayahnya yang bernama Wallace Spencer yang telah lama bercerai dengan ibunya. Mereka hidup dalam kemiskinan. Keduanya bahkan tidur di satu kasur yang sama di ruang tamu, ditemani dengan tumpukan botol-botol kosong bekas minuman beralkohol. Rumah mereka terletak tepat di seberang sebuah sekolah dasar yang bernama Grover Cleveland Elementary School di kawasan distrik Sekolah Bersatu, San Diego. Hidup dalam kemiskinan dan keluarga yang berantakan, broken home, tidak adanya figur seorang ibu, menyebabkan Brenda tumbuh menjadi anak yang berperilaku buruk. Kenalannya mengatakan bahwa Brenda menunjukkan sikap negatif dan tidak bersahabat terhadap polisi. Brenda mengatakan akan menyakiti mereka. Dia juga mengatakan akan melakukan sesuatu yang besar agar bisa masuk ke televisi. Dia bersekolah di SMA Patrick Henry High School, di mana di sana dia dikenal sebagai seorang yang introvert, suka menyendiri, tidak suka bergaul dan berteman dengan orang lain. Bahkan, karena sering berdiam diri, gurunya sering menanyakan apakah Brenda sedang tertidur di dalam kelas atau masih sadar. Walaupun Brenda tidak pernah tertarik dalam hal pendidikan dan tidak suka bersekolah, tetapi dia menyukai fotografi dan bahkan pernah menjuarai salah satu kompetisi fotografi. Akibat ketidaksukaannya akan sekolah, menyebabkan Brenda sering membolos dan tidak pernah mengerjakan tugas dan PR yang diberikan kepadanya, sehingga dia pun dimasukkan ke dalam fasilitas untuk murid-murid bandel dan bermasalah. Pada awal tahun 1978, staf di fasilitas tersebut memberitahukan kepada orang tua Brenda bahwa Brenda berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada musim panas tahun itu juga, Brenda yang dikenal suka berburu kelinci di hutan dan menembak burung di lingkungan sekitarnya, ditangkap karena telah memecahkan jendela SD Grover Cleveland dengan senjata jenis BB, sejenis senjata airsoft gun. Dia juga pernah ditangkap karena pencurian dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Pada bulan Desember 1978, psikiater yang mengevaluasi Brenda merekomendasikan agar Brenda dirawat di rumah sakit jiwa karena depresi. Akan tetapi, permintaannya tersebut ditolak oleh ayah Brenda. Pada hari Natal tahun 1978, ayahnya malah memberikannya sebuah senjata api semi-otomatis jenis Ruger yang memiliki teleskopik, disertai dengan 500 butir pelurunya. Brenda belakangan mengatakan bahwa dia sebenarnya meminta hadiah sebuah radio, tetapi malah diberikan senjata oleh ayahnya. Katanya, mungkin ayahnya mau agar Brenda mengakhiri hidupnya dengan senjata tersebut. Pada hari Senin, tanggal 29 Januari 1979, sekitar pukul 8.30 pagi, terlihat murid-murid SD Grover Cleveland sedang berdiri di depan gerbang sekolah sambil menunggu kepala sekolah mereka untuk membukakan pintu gerbangnya. Saat itu terdengar bunyi seperti suara petasan, sesaat sebelum mereka sadar bahwa itu adalah bunyi tembakan karena banyak murid-murid yang terluka dan mulai berjatuhan ke tanah. Melihat ada muridnya yang terluka, kepala sekolah Burnenwerk yang berusia 53 tahun berusaha mencoba untuk melindungi mereka.
Saat dia berlari untuk menyelamatkan muridnya, dia malah tertembak, terluka parah, dan akhirnya meninggal. Penjaga yang bernama Michael Shekhar, usia 56 tahun, juga tertembak dan kehilangan nyawanya saat berusaha untuk membantu kepala sekolah mengevakuasi murid-murid ke tempat yang lebih aman. Total ada 8 murid yang terluka akibat kejadian tersebut. Seorang polisi yang bernama Robert Robb yang berusia 28 tahun yang tiba di tempat kejadian dan berusaha untuk membantu juga terluka akibat tertembak pada bagian lehernya. Untungnya korban yang lebih banyak lagi dapat dihindari karena polisi berhasil memindahkan sebuah truk sampah sebagai barikade tepat di depan rumah pelaku, yakni Brenda Spencer. Brenda yang saat itu berusia 16 tahun dengan tinggi 157 cm dan berambut merah cerah, memakai topi navy warna hitam, mengenakan celana corduroy coklat dan berkaos biru, dengan brutal menyerang murid-murid sekolah tersebut dengan senjata yang dibelikan oleh ayahnya tersebut dari balik jendela kamar tidurnya. Setelah 36 kali tembakan, dia kemudian bertahan dan mengurung diri di dalam rumahnya dan mengancam akan keluar untuk melakukan penembakan lagi apabila polisi berani memasuki rumahnya. Seorang reporter dari San Diego Union Tribune yang bernama Gus Stevens yang hendak menanyakan tetangga Brenda perihal penembakan yang sedang terjadi tersebut, secara tidak sengaja memencet nomor telepon rumah Brenda yang langsung diangkat oleh sang pelaku. Ketika dia menyadari bahwa yang mengangkat telepon adalah pelakunya, dia kemudian menanyakan apa motif Brenda melakukan itu semua. Brenda mengatakan bahwa, "Aku tidak menyukai hari Senin. Ini membuat hariku bergairah." Dia kemudian mengakhiri percakapan dengan mengatakan, "Aku harus pergi sekarang. Aku rasa aku telah melukai seorang polisi dan aku akan melukai beberapa lagi." Pasukan khusus SWAT pun diturunkan untuk menanggulangi masalah tersebut. Kepada negosiator dari SWAT, Brenda mengatakan bahwa dia melakukannya karena murid-murid tersebut adalah mangsa yang empuk, seperti sedang menembaki bebek di kolam. Brenda juga mengatakan bahwa dia suka melihat mereka menggeliat setelah terkena tembakan. Setelah melakukan negosiasi selama lebih kurang 6,5 jam, akhirnya Brenda setuju untuk menyerahkan diri karena dijanjikan akan dibelikan makanan Burger King oleh negosiator. Petugas polisi menemukan banyak botol bir dan whisky yang berserakan di dalam rumah. Akan tetapi, tampaknya Brenda tidak mabuk saat ditangkap. Brenda ditangkap dan diadili sebagai orang dewasa. Dia mengaku bersalah atas 2 pembunuhan tingkat 1 serta penyerangan dengan senjata yang mematikan. Pada tanggal 4 April 1980, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-18, Brenda dijatuhi hukuman penjara 25 tahun hingga seumur hidup, yang artinya ada kemungkinan dia akan dipenjara sepanjang hidupnya dan atau sampai kemungkinan diberikan pengampunan maupun pembebasan bersyarat kelak. Brenda ditempatkan di lembaga permasyarakatan khusus perempuan di California. Selama di penjara, dia didiagnosa menderita penyakit epilepsi. Dia kemudian mendapatkan pengobatan atas penyakit epilepsi dan depresi yang dideritanya. Di dalam penjara, Brenda digambarkan sebagai narapidana yang berperilaku baik serta setiap harinya diisi dengan bekerja memperbaiki peralatan elektronik. Brenda beberapa kali berusaha mengajukan pembebasan bersyarat atas dirinya, namun selalu mendapat penolakan. Sampai dengan tahun 2015, Brenda telah 4 kali gagal dalam pengajuan pembebasan bersyaratnya. Pada bulan Januari 2022, Brenda yang telah berusia hampir 60 tahun masih tetap ditahan di dalam penjara. Persidangan berikutnya diharapkan dapat dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 9 September 2022 nanti. Sebuah plakat dan tiang bendera didirikan di sekolah SD Grover Cleveland untuk mengenang para korban penembakan. 4 tahun setelah kejadian tragis tersebut, pada tahun 1983, sekolah SD Grover Cleveland dan lusinan sekolah lainnya yang berada di sekitar kota San Carlos
ditutup dikarenakan sepi dan terjadinya penurunan pendaftaran murid baru. Pada tahun 2018, sekolah Grover Cleveland pun dihancurkan dan plakat tersebut dipindahkan ke sudut jalan terdekat. Sebuah lagu hits yang terinspirasi dari kisah Brenda yang ditulis oleh Bob Geldof dan The Boomtown Rats, sebuah band rock asal Irlandia, dirilis sesaat setelah peristiwa tragis tersebut terjadi, yang diberi judul I Don't Like Mondays, berhasil bertengger di puncak lagu di Inggris selama 4 minggu dan juga terkenal di Amerika Serikat. Hampir 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1989, terjadi peristiwa sama yang menimpa sebuah sekolah di kota Staten, California, yang kebetulan nama sekolahnya adalah Cleveland Elementary School juga. Demikianlah sedikit cerita tentang Brenda and Spencer. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah keadilan telah ditegakkan? Apakah Brenda telah mendapatkan ganjaran atas perbuatannya? Bagaimanakah pendapat teman-teman JST tentang ayahnya yang tidak memberikannya izin untuk Brenda dirawat di rumah sakit jiwa dan bahkan memberikan Brenda sebuah senjata yang menyebabkan terjadinya tragedi tersebut? Apakah hukuman 25 tahun sampai seumur hidup telah sesuai untuk Brenda? Atau bahkan seharusnya hukuman matilah yang lebih pantas untuknya karena telah menghilangkan 2 nyawa? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong dibantu like, share, dan subscribe ya. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.